Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 8, bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dengan materi kali ini adalah mengenai iklan, slogan, dan poster. Namun sebelumnya kita akan sama-sama melihat KD-nya, kompetensi dasarnya. Seperti biasa ada dua aspek ya. Yang pertama pengetahuan, 3.4 penelaah pola penyajian dan kebahasan teks iklan, slogan atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian untuk aspek keterampilannya 4.4 menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan atau poster secara lisan dan tulis. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, diharapkan nanti kalian mampu menelaah pola penyajian dan kebahasaan iklan, slogan atau poster. Kemudian kalian juga mampu menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan atau poster secara lisan dan tulis. Nah, ini secara garis besar untuk bab 2 kali ini, yaitu tentang pemahaman, informasi penting, simpulan, pola penyajian dan ciri kebahasaan, juga penyajian iklan, slogan, dan poster. Yang selanjutnya adalah pemahaman iklan, slogan, dan poster. Ini pengertiannya. Yang pertama iklan. Iklan itu apa? Iklan itu media pemasaran yang digunakan untuk memengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Kalian sering nonton iklan kan? Ya, lagi asik-asik nonton TV, kemudian ada iklan. Lagi lihat YouTube, kemudian ada iklan. Nah, iklan ini adalah tujuannya untuk memengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Nah, kemudian yang kedua, slogan. Slogan itu adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Jadi kalau slogan titik beratnya adalah pada perkataan atau kalimat ya, harus pendek. Kemudian poster. Kalau poster itu plakat yang dipasang di tempat umum, bisa berupa pengumuman atau iklan. Biasanya ukuran poster cukup besar dengan warna yang mencolok. Itu dipasang di tempat-tempat umum, kita sering lihat ya. Nah, ciri-cirinya untuk iklan, cirinya adalah satu, harus iklan itu harus informatif dan komunikatif, ya, dipahami oleh semua orang. Kemudian harus objektif dan jujur, tidak boleh membohongi pembeli. Menarik perhatian halayak, biar tertarik ya para pembelinya, tidak menyinggung pihak lain. Dan yang selanjutnya adalah bahasanya harus singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Untuk slogan, cirinya apa? Satu, kalimatnya harus pendek, tidak boleh panjang-panjang ya. Kalau panjang bukan slogan namanya, itu paragraf bentuknya ya. Kemudian ciri slogan yang lain adalah kalimatnya harus menarik. Terus kalimatnya harus mudah dipahami. Kalimatnya juga menjelaskan visi, misi, dan tujuan. Serta kalimatnya itu bersifat persuasif, mengajak, mengerti, singkat, dan jelas. Ciri-ciri poster. Satu, desain grafis teks poster memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Jadi lebih diutamakan gambar. Kemudian biasanya ditempel di dinding, tempat-tempat umum, atau permukaan dasar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Kemudian yang ketiga, poster biasa dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Keempat, poster menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Kemudian poster menunjukkan gambar, dapat dibaca sambil lalu ya, walaupun kita sedang menggunakan kendaraan. Itu kalau di jalanan itu sering kita lihat poster ya, walaupun kita selewat saja tapi kita bisa melihatnya. Poster dapat dicetak secara massal dalam ukuran apapun ya, tadi ya. Kemudian jenisnya
Jenis iklan berdasarkan sifatnya itu ada yang bersifat niaga atau juga yang non niaga. Tujuannya ada yang penawaran, ada yang permintaan. Berdasarkan ruangnya ada iklan baris, ada juga iklan kolom. Kemudian kalau jenis slogan itu ada slogan lingkungan hidup, ada slogan tentang pendidikan, ada slogan motivasi, ada juga slogan kesehatan. Untuk jenis poster, ada poster niaga, ada poster pendidikan, ada poster kegiatan, ada poster penerangan. Kita juga kalau misalnya sedang melakukan kegiatan atau event ya, itu kan kita suka pasang poster juga ya. Itu masuknya ke kegiatan berarti. Informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster. Menemukan informasi dalam iklan, ya. Terus kita juga harus bisa menemukan informasi dalam slogan dan poster juga. Langkah-langkahnya, kalau dalam iklan, 1. Mengamati iklan dengan seksama. Perhatikan iklannya. Kemudian analisis iklan sesuai dengan jenisnya. Ini maksudnya ini niaga atau bukan ya? Kalau kemudian apakah setelah selesai menganalisis kalian bisa mencatat pokok-pokok iklan tersebut. Kalau untuk langkah-langkah menemukan informasi dalam slogan itu yang harus kalian amati adalah kata-katanya, tulisannya atau suara dalam slogan. Menganalisis jenis, tujuan, dan fungsi slogan yang berikutnya setelah diamati. Baru setelah dianalisis, menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, dan fungsi slogan. Nah, kalau dalam langkah-langkah menemukan informasi dalam poster, itu sama semuanya juga diawali dari mengamati. Dari mengamati gambar dan tulisan dalam poster, kalau dalam poster ya, kemudian baru menganalisis jenis, tujuan, penjelasan, dan fungsinya. Dan yang terakhir baru menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, penjelasan, dan fungsi poster. Nah, ini simpulan isi iklan, slogan, dan poster. Kalau menyimpulkan isi iklan, setelah diamati tadi ya, ditemukan ide pokoknya apa, kemudian susunlah simpulannya dengan kalimat sendiri. Kemudian untuk slogan, ya, baca, amati dengan cermat kalimat dalam slogannya, temukan ide pokoknya, kemudian tuliskan simpulannya. Untuk menyimpulkan isi poster, amati gambarnya dan amati juga kalimatnya dengan cermat, terus tentukan ide pokoknya dan baru menyusun simpulan. Pada dasarnya sama ya, semuanya sama, diawali dari mengamati, kemudian cari ide pokok, dan terakhir baru bisa menyusun kesimpulan. Pola penyajian dan ciri kebahasaannya. Ini pola penyajiannya ya. Untuk iklan, iklan ada media cetak, ada media elektronik kan, ada di koran, itu cetak, berarti kalau di TV ya atau di internet itu merupakan medianya elektronik, iklan elektronik. Itu kalian bisa baca sebenarnya ya penyajiannya secara jelas. Itu kalian bisa baca buku pendamping kalian, itu akan lebih jelas informasinya di situ, atau kalian bisa browsing juga di internet bisa ya. Ini media cetak itu berupa iklan atau kalimat, terus gambar ya, kemudian ini bisa dibaca lah ya oleh kalian agar lebih jelas lagi. Ciri kebahasaan, baik iklan, slogan, dan poster sama saja sebenarnya ya. Yang pertama menggunakan kalimat deklaratif, ya. Pernyataan deklaratif kalimatnya. Kemudian menggunakan kalimat interrogatif. Bisa juga kalimat interjeksi atau kalimat imperatif. Penyusunannya, langkah menyusunnya, kalau iklan ini bisa dibaca ya oleh kalian juga.
Pertama, mendeskripsikan objek iklan, menentukan media iklannya apa, merumuskan pesan iklannya, tentukan judulnya, dan baru menyusun kerangka, lalu mengembangkannya menjadi iklan yang menarik. Kemudian langkah menyusun slogan, tentukan fungsi dan jenis slogannya dulu. Terus harus mengetahui tujuan dan sasaran slogannya. Dan yang terakhir adalah menyusun kata-kata slogan. Untuk poster, pertama tentukan jenis posternya yang akan dibuat apa, memilih kata yang tepat, menyusun kata tersebut menjadi kalimat poster, dan yang terakhir adalah melengkapi kalimat tersebut dengan gambar yang menarik. Nah, itu sekilas mengenai materi tentang iklan, slogan, dan poster. Intinya hampir sama ya, hanya saja titik beratnya mungkin ya, medianya ya sama. Kalau slogan itu cenderung pada kalimat yang ditonjolkan, sedangkan poster itu yang ditonjolkan lebih kepada gambar. Ada kalimatnya hanya lebih dominannya adalah gambar. Iklan tadi adalah tujuannya adalah untuk memengaruhi si pembeli ya atau konsumennya. Tapi iklan juga ada jenis-jenisnya juga ya, tadi harus kita dijelaskan juga. Tugas kalian adalah yang pertama, coba kalian perhatikan iklan yang sudah ada di situ ya, iklan di atas ada menyontek, tak diajarkan di surga, tak diujikan di neraka, tak diluluskan di dunia. Ayo hidup jujur, gerakan anti menyontek nasional. Ini Ibu ambil di internet ya, di https://wordpress.com. Nah, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, apakah iklan tersebut berstruktur lengkap atau tidak menurut kalian? Tadi strukturnya kita sudah bahas jelas ya. Jadi silakan kalian jawab pertanyaannya dengan tepat. Kemudian yang kedua, apakah kaidah kebahasaan iklan tersebut sudah tepat atau belum? Dari segi kebahasaan, menyontek kata itu sudah betul atau salah menurut kalian? Terus kalimat yang lain juga sudah betul atau belum ya? Akan ada tanda seru juga di situ ya. Sudah betul atau tidak? Kenapa? Kalau sudah betul alasannya apa? Kalau masih salah alasannya apa? Terus yang ketiga, ini berarti hubungannya menganalisis ya, menganalisis aspek kebahasaan, aspek pengetahuan berarti. Kemudian yang ketiga, buatlah contoh iklan, slogan, dan poster. Nah, ini berhubungan dengan aspek keterampilan. Diharapkan nanti kalian setelah ini membuat sebuah iklan, slogan, dan poster. Jadi hasil kreativitas kalian sendiri. Masing-masing satu buah. Jadi iklan kalian buat satu, boleh bebas iklan niaga atau apa ya. Misalnya kalian di rumah produksi apa, misalnya di rumahnya produksi bakso. Silakan kalian iklankan bakso kalian, namanya bakso apa ya. Kalimatnya yang menarik disertai gambar juga bagus ya. Ini iklan. Kemudian kalau slogan, slogan lebih ke slogan semangat boleh, untuk penyemangat ya maksudnya. Kemudian untuk pendidikan juga boleh ya, silahkan slogan untuk di bidang pendidikan. Atau di lingkungan hidup juga silahkan ya. Pokoknya buat slogan kata-kata yang menarik, singkat, padat, jelas ya. Untuk poster, poster misalnya kalian mengadakan event, kegiatan ya, apakah itu sepak bola, futsal, atau kegiatan ada parade band kah ya, atau ada kegiatan PKS misalnya di sekolah, pekan kreativitas siswa, kemudian kalian ingin membagikannya atau meng-share-nya tentang kegiatan tersebut kepada orang lain, dibuatkan poster, bagus kan ya. Silakan kreativitas kalian masing-masing, Ibu tidak akan membatasinya, silakan. Yang penting masing-masing satu buah ya, iklan satu, slogan satu, poster juga satu. Ibu tunggu tugas kalian, nanti kalian kerjakan, di fotokan hasilnya, dikirimkan ke Google Classroom bahasa Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu berikan pada materi mengenai iklan, slogan, dan poster kali ini ya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya ya, karena kita masih
dalam masa seperti ini belum bisa tatap muka. Hanya Ibu berharap kalian tetap sehat, ya, jaga diri kalian masing-masing. Kemudian jangan lupa tugasnya dikerjakan dan langsung dikumpulkan ke classroom. Itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.